assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 110, penerapan konsep soal nomor 5. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5. Hitunglah luas permukaan tiap-tiap bangun pada gambar 2.64. Oke, di sini ada 6 bangun yang harus kita hitung luas permukaannya. Keterangannya ini gambar 2.64 berbagai bangun ruang sisi lengkung. Baiklah ya. Kita mulai dari gambar yang A. Nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar sebuah tabung. Di sini ada keterangannya tertutup. Maksudnya alas dan tutupnya tabung ini dalam kondisi tertutup. Kan di sini kita disuruh menghitung luas permukaan. Berarti kita harus tahu persis ada berapa permukaan pada tabung ini. Nah, kalau di gambar ini tabungnya nanti memiliki 3 permukaan, yaitu permukaan yang bawah sini berbentuk lingkaran, permukaan yang atas juga berbentuk lingkaran, dan satu lagi permukaan yang tengah atau biasa disebut sebagai selimut tabung. Jadi nanti kita menghitung luas 3 permukaan itu ya Dek ya, dijumlahkan. Nah, itulah hasil akhirnya. Oke, Kak Sari bantu ya. Nah, langkah pertama kita lihat dulu ukuran tabung ini. Di sini diketahui panjang diameter pada lingkaran tabung ini adalah 60 cm. Ini diameternya ya. Berarti dari ujung sana sampai ke ujung sini panjangnya 60 cm. Nah, biasanya untuk lingkaran itu kita memerlukan jari-jarinya. Jadi, kalau diameternya 60, berarti jari-jarinya berapa? Ya tinggal 60 dibagi 2 ya. Jari-jarinya adalah 30. Kita tulis dulu di sini biar nanti nggak lupa ya. Jari-jarinya 30 cm. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah tingginya tabung. Nah, pada gambar di sini belum diketahui tingginya tabung berapa sentimeter. Tetapi untungnya ini ada bantuan, Dek. Nah, ini 100 cm itu dari ujung bawah pada tabung sampai ke ujung atas tabung. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya ini sebuah segitiga siku-siku. Ini ada tanda siku-sikunya ya. Untuk 100 cm-nya ini sebagai sisi miring, kemudian sisi alasnya yang ini berapa dong? Sama dengan yang atas ya, 60. Nah, jadi yang di sini panjangnya 60 cm. Dari situ nanti kita bisa menghitung tingginya tabung. Menggunakan apa? Menggunakan teorema Pythagoras. Oke, untuk singkatnya Kak Sari buat dulu gambar segitiga siku-sikunya, kemudian kita tentukan tinggi tabungnya. Gambarnya seperti ini. Oke, Kak Sari udah siapkan kertas selembar. Kemudian ini untuk soal A. Nah, Kak Sari akan buat segitiga siku-siku yang dimaksud. Kak Sari bikinnya segitiga siku-sikunya lurus-lurus aja ya, Dek ya. Meskipun pada gambar di situ kan kayak miring-miring gitu ya, karena mengikuti bentuk tabungnya yang juga posisinya miring. Tapi nggak masalah. Nah, gini ya. Ini terus kita taruh posisi 100 cm ini di sisi miringnya ini. Nah, yang ini 100 cm. Siku-sikunya ada di sini kan, kita letakkan berarti di sebelah sini. Kemudian 60 cm-nya itu untuk ukuran sisi alasnya ini deh ya. Berarti yang sebelah sini nih. Nah, panjang ini 60 cm. Sudah, berarti kita bisa menghitung tingginya. Tingginya ini nanti, tinggi segitiga siku-siku ini sekaligus berfungsi sebagai tingginya tabung. Ya, kita singkat sebagai T kecil. T kecil nanti berukuran berapa sentimeter. Oke, kita hitung menggunakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras berbunyi T sama dengan akar dari sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi alas dikuadratkan. Berarti 100 kuadrat dikurangi yang ini 60 kuadrat kayak gitu, sama dengan akar
100 kuadrat artinya adalah 100 kali 100, atau biar gampang ya angka 1 diikuti nolnya 4. Nah, tadinya kan nolnya 2, kalau dikuadratkan nolnya jadi 4. Dikurangi 60 kuadrat artinya 60 kali 60, yaitu 3600, atau dibaca 3600. Sama dengan ini bacanya berarti 10.000 ya. 10.000 dikurangi 3.600 itu berapa? Tulis dulu akarnya. Nah, 10.000 kurangi 3.600 adalah 6.400. Oke, akar 6.400 itu berapa? Tentu saja akar 64 kan 8. Nah, akar dari 02 itu 01. Jadi 80. Satuannya cm. Nah, sudah ketemu. T-nya adalah 80 cm. Kita pindahkan di sini. Oke. Otomatis pada gambar di sini boleh kita tulis ini 80 cm. Ya. Nah, sekarang ukurannya sudah lengkap semua. Jari-jarinya ada 30 cm dan tingginya tabung juga ada, yaitu 80 cm. Barulah kita siap menghitung luas permukaan dari tabung ini. Nah, gunakan rumus seperti ini. Kita catat, luas permukaan tabung, dalam hal ini tabungnya tabung tertutup ya. Rumusnya adalah 2 kali luas lingkaran. Kak Sari singkat kayak gini, nulis luas lingkaran, luasnya diwakilkan dengan huruf L besar saja, ditambah dengan luas selimut tabung. Nah, dihafalkan ya. Ini rumus menghitung luas permukaan tabung tertutup, yaitu 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut tabung. Sama dengan 2 kali luas lingkaran, rumusnya apa? Yaitu pi R kuadrat. Iya kan? Ditambah luas selimut tabung, rumusnya adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu 2pi R kemudian dikali dengan tinggi tabungnya, berarti langsung dikali T. Nah, ini Kak Sari ulang, luas permukaan tabung rumusnya adalah 2 kali pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Nah, tanda kali di sini boleh kita hilangkan aja deh. Jadi 2 kali pi R kuadrat itu nulisnya langsung 2 pi R kuadrat ya, biar cantik penulisannya. Di sini ya, aku hapus tanda kalinya, terus angka 2-nya aku deketin kayak gini. Nah, gitu. 2 pi R kuadrat baru ditambah 2 pi RT. Ya. Nah, sama dengan ini kalau mau kita sederhanakan boleh banget. Di sini ada angka 2, di sini pun ada angka 2. Di sini ada pi, ini juga ada pi. Di sini R-nya pangkat 2 itu berarti R kali R atau R-nya ada 2. Nah, sementara ini R-nya ada 1. Nah, yang sama berarti 2 dan pi dan R, ya kan? Berarti boleh ditulis dulu 2 pi R baru buka kurung. Nah, yang sebelah sini tadi ada R1 buah yang belum ditulis. Kita tulis di sini R, terus ditambah. Nah, yang sebelah sini kan 2 pi RT, baru ada 2 pi R. Berarti T-nya kan belum ditulis. Kita tulis di sini. Nah, kayak gini deh, ya. Ini juga boleh loh kalian hafalkan. Rumus luas permukaan tabung adalah 2 pi R dikali R tambah T. Ini simple ya, rumus yang sudah sederhana. Nah, baru kita masukkan angka-angkanya sama dengan 2 ya 2. Terus pi, kalau pi itu Kak Sari pakainya yang 3,14. Kenapa? Karena di sini kan ukuran-ukurannya itu semuanya kelipatan 10 ya. Lihat, jari-jarinya 30 cm, nanti tingginya juga 80 cm. Nah, 30 cm, 80 cm itu kan kelipatan 10. Kalau kelipatan 10, sebaiknya kita gunakan nilai pi yang 3,14. Oke? Kemudian dikali R.
dikali R-nya 30, R-nya itu jari-jari ya. Oh iya, kali itu diwakili dengan titik gini ya Dek ya. 2 titik 3,14 titik 30. Itu artinya 2 kali 3,14 kali 30. Terus dikali lagi ya, buka kurung itu artinya juga kali. R tambah T, R-nya tadi jari-jarinya 30 ditambah T, tingginya tabung yang udah kita hitung tadi ya, 80. Oke, sama dengan berapa? Ya ini dihitung aja biasa. Atau yang di dalam kurung ini mau dihitung duluan boleh. Di sini tulis ulang, 2 kali 3,14 kali 30 kali 30 tambah 80 itu 110 gitu. Nah, hasil akhirnya sama dengan, bisa ya kamu hitung sendiri ya Dek ya, nggak usah kita hitung bareng-bareng. Pokoknya Kak Sari kasih tahu aja hasil akhirnya, yaitu 2724 atau dibaca 20.724. Satuannya apa? Karena di sini tadi sentimeter semua ya, berarti ini satuannya sentimeter kasih pangkat 2. Memang kalau untuk ukuran luas satuannya itu harus pangkat 2. Udah selesai. Jadi inilah luas permukaan tabung pada gambar A, yaitu 27.724 cm persegi. Yeay, terjawab ya. Boleh kita pindahkan di sini? Enggak juga nggak apa-apa untuk jawabannya ya, karena kan kita sudah tulis di lembar terpisah. Ya, oke, dicatat sambil dipahami. Nanti kalau ada yang ingin kamu tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke soal yang berikutnya. Oke, gambar berikutnya yang B. Ini adalah gambar sebuah kerucut. Nah, ada keterangannya, ini kerucutnya kerucut tertutup. Artinya kerucutnya memiliki alas di sini ya. Alasnya ini tertutup. Nah, karena yang ditanya adalah luas permukaan, berarti untuk kerucut tertutup nanti ada 2 permukaan yang harus kita hitung luasnya. Yang pertama tentu saja permukaan alasnya ini yang berbentuk lingkaran, diketahui jari-jarinya 6 cm. Kemudian luas selimut kerucutnya yang kayak berbentuk segitiga ini ya Dek ya. Nah, ini luas selimut kerucutnya diketahui jari-jarinya sama 6 cm, tingginya ini ya 8 cm. 8 cm ini sebagai tingginya kerucut. Nah, sebelum menghitung luas permukaan, untuk luas kerucut, luas permukaan kerucut ya, kita itu harus tahu yang namanya panjang ini Dek, sisi miringnya yang di sini, atau disebut juga garis pelukis ya. Garis pelukis yang ini nih. Nah, ini ngitungnya nanti juga menggunakan teorema Pitagoras. Lihat, di sini kan kalau kita gambarkan kayak gini, terjadi sebuah segitiga siku-siku ya, siku-siku di sini. Dengan panjang sisi alasnya 6 cm, panjang sisi tegaknya ini 8 cm ya, ngambil dari sini. Nah, ini 8 cm. Nanti kita bisa menghitung sisi miringnya atau menghitung garis pelukis kerucutnya. Nanti kalau garis pelukisnya sudah ketemu, baru deh kita siap menghitung luas permukaan kerucut ya. Kita hitung dulu untuk garis pelukisnya. Kak Sari gambar ulang segitiga siku-sikunya. Ini dia. Oke, gambarnya udah ku buat. Ini dia segitiga siku-sikunya ya. Nah, sekarang Kak Sari letakkan di sini 6 cm sebagai panjang sisi alasnya. Yang sebelah sini Dek, ini 6 cm. Kemudian untuk sisi tegaknya ini 8 cm ya, 8 cm. Nah, untuk sisi miringnya, karena ini nanti sekaligus sebagai garis pelukis dari kerucutnya, Kak Sari kasih simbol S. Memang garis pelukis itu simbolnya S kecil ya. Ini nanti satuannya juga cm. Oke. S sama dengan titik-titik-titik cm. Kita cari tahu ya menggunakan teorema Pitagoras. S sama dengan akar dari, nah karena S ini adalah sisi miring, berarti akar dari
6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. Sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Kayak gitu. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan akar 6 kuadrat itu artinya 6 kali 6 yaitu 36 ditambah 8 kuadrat artinya 8 kali 8 yaitu 64. Sama dengan akar 36 ditambah 64 kan 100 ya. Oke, akar 100 adalah 10. Satuannya cm juga. Sudah ketemu. Jadi garis pelukisnya ini atau sisi miringnya ini adalah 10 cm. Kita pindahkan di sini. Garis pelukisnya aku taruh yang sebelah sini, sama aja ya Dek ya. Nanti kalau ditaruh ke sini ketutup sama angka 8-nya. Nah, Kak Sari taruh di sini ya. Ini 10 cm. Oke, hanya ini yang kita butuhkan ya. Jari-jarinya sudah ada 6 cm. Kemudian garis pelukisnya sudah ada. Kita siap untuk menghitung luas permukaan kerucut. Rumusnya kayak gini. Luas permukaan kerucutnya yang kerucut tertutup ya, sama dengan luas alasnya ini yang berbentuk lingkaran ini. Oke, kita tulis dulu luas alas ditambah dengan ini tadi deh, luas selimut kerucutnya ya. Kita tulis luas selimut kerucut. Oke, kita masukkan rumusnya. Luas alas, karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti ya pakai rumus luas lingkaran, yaitu pi kali r kuadrat. Ditambah luas selimut kerucut itu rumusnya gini dek, pi kali r kali s. Dihafalin ya. Luas selimut kerucut rumusnya adalah pi kali r kali s. Pi itu ya nilai pi, r itu jari-jari, s ini tadi adalah garis pelukis yang barusan sudah kita hitung tadi ya, sepanjang 10 cm. Ini kan ya 10 cm yang ini tadi, inilah garis pelukisnya. Oke, sebenarnya sampai sini kalau mau langsung dimasukkan angka-angkanya boleh. Tetapi Kak Sari mau menyederhanakan dulu rumusnya ini deh. Lihat, sebelah sini ada pi, ini juga ada pi. Di sini ada r, r-nya malah 2 loh ya. Karena kuadrat itu berarti r kali r ya kan. Nah, di sini juga ada r meskipun 1. Ini nanti ada s. Ya udah, berarti yang sama yang kita keluarkan. Pi sama ya, r-nya juga sama, berarti pi sama r kita keluarkan. Terus sisanya ditaruh di dalam kurung. Yang ini tadi kan pi kali r ya, karena r-nya kuadrat ya. Berarti karena di sini baru ada pi kali r aja, kurang r satu lagi. Kita tulis r. Ditambah yang ini kan pi kali r kali s. Ini baru ada pi kali r, berarti s-nya yang kita tulis. Nah, gini. Jadi, rumus luas permukaan kerucut yang tertutup boleh kamu hafalin, yaitu pi kali r dikali r tambah s. Gitu aja deh, simple. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya. Untuk pi-nya Kak Sari tetap pakai yang 3,14 dikali jari-jarinya yang ini 6 cm. Kita tulis 6 saja. Terus buka kurung, r tambah s, berarti r lagi kan 6 ditambah s tadi yang garis pelukis. Garis pelukisnya yang panjangnya 10 cm tadi ya. Nah, sama dengan ini 3,14 kali 6 kali ini ditambah dulu. 6 tambah 10 adalah 16. Udah deh, tinggal dihitung biasa. 3,14 kalikan 6, terus kalikan lagi 16. Kak Sari langsung aja ya kasih tahu hasilnya, yaitu 1507,2. Nah, ini tadi Kak Sari udah ngitung duluan sebelum rekaman video ini deh. Jadi kayak udah punya contekannya gitu ya. Kasih satuan, karena ini tadi semuanya cm, berarti di sini juga cm pangkat 2 atau dibacanya 1507,2 cm persegi. Itu jawaban untuk luas permukaan gambar kerucut yang B.
Oke ya, bisa diikuti. Siap dicatat sambil dipahami. Kalau ada yang belum kamu pahami, boleh kamu tanyakan di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, gambar yang C ini adalah gambar bola tetapi setengah ya, atau setengah bola. Nah, di sini keterangannya tertutup, artinya alasnya ini juga tertutup. Nah, kalau gitu kita menghitung luas permukaannya gimana? Ya, menghitung luas alasnya ditambah dengan luas permukaan setengah bola ini, ya Dek ya. Nah, ini ada ukurannya 10 cm, ini adalah jari-jari dari alasnya. Oke, ini sudah semua nih ukurannya, memang yang kita perlukan hanya jari-jarinya saja. Kalau gitu kita siap menghitung luas permukaannya. Ini dia. Oke, Kak Sari catat ya, luas permukaan setengah bola, rumusnya sama dengan, lagi-lagi karena ini setengah bolanya tertutup, berarti kita hitung dulu nanti luas alasnya. Alasnya berbentuk lingkaran ya, terus ditambah dengan luas setengah bola. Oke, sama dengan gimana? Luas alas, karena di alasnya berbentuk lingkaran, berarti pakai rumus luas lingkaran, yaitu pi kali r kuadrat ditambah luas setengah bola. Berarti karena bolanya ada setengah saja, ya kita setengah terus dikali luas permukaan bola, itu rumusnya ini Dek, 4 kali pi kali r kuadrat. Ini 4 kali pi kali r kuadrat ini adalah rumus luas permukaan bola yang utuh ya. Ini bolanya bola utuh, tetapi karena yang kita perlukan hanya setengah bola, berarti harus kita kali dengan setengah, gitu aja. Nah, sama dengan ini pi kali r kuadratnya tetap dulu ditambah. Nah, ini yang mau kita sederhanakan, setengah dikali 4 itu kayak 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi 1 kali 2 kan 2 ya. Langsung aja 2 pi r kuadrat. Nah, gini. 2 pi r kuadrat. Nah, ini pun masih bisa kita sederhanakan lagi. Lihat, ini pi r kuadrat ditambah 2 pi r kuadrat. Nah, pi r kuadrat itu maksudnya adalah 1. Ini ada angka 1. Kalau di depan huruf atau simbol tidak ada angka berapapun, itu sebenarnya ada angka 1 deh. Jadi kayak 1 pi r kuadrat ditambah 2 pi r kuadrat. Jadi pi r kuadratnya ada berapa? Ada 3. Nulisnya gini, 3 pi r kuadrat. Paham nggak? Anggap aja ini seperti kita nyebutin kodok ya. 1 kodok ditambah 2 kodok. Berapa? Jadinya 3 kodok. Gitu aja kan? Ya, jadi pi r kuadrat ditambah 2 pi r kuadrat hasilnya adalah 3 pi r kuadrat. Sama dengan, tinggal kita masukkan aja angka-angkanya ya. Ini 3, terus dikali pi. Pi-nya Kak Sari tetap pakai 3,14 dikali r kuadrat. R-nya tadi kan 10, yang ini ya. Berarti kalau r kuadrat itu ya 10 kuadrat. Sama dengan, nah ini tinggal dihitung. 3 kali 3,14 kali 10 kuadrat itu 100 deh ya. Jadi 3 kali 3,14 kali 100. Hasil akhirnya Kak Sari udah hitung, yaitu 942. Satuannya, karena di sini jari-jarinya cm, kita juga pakai cm, terus kasih pangkat 2. Udah selesai. Jadi luas permukaan untuk gambar setengah bola ini adalah 942 cm persegi. Selesai. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk yang D, ini adalah gambar kerucut lagi. Tetapi keterangannya kerucutnya tanpa alas. Artinya alas yang berbentuk lingkarannya ini bolong. Kalau gitu, menghitung luas permukaannya, ya tinggal kita hitung luas selimut kerucutnya. Tadi luas selimut kerucut seperti soal yang B, masih ingat nggak rumusnya apa deh? Rumus luas selimut kerucut adalah pi kali R kali S.
Nah, di sini pi-nya apakah sudah ada? Nih, 10 inci ini belum pi. Kok belum pi? Pi-nya sih jelas ada ya, sorry. Pi-nya pasti 3,14. Yang Kak Sari maksud itu R-nya. Apakah jari-jarinya sudah ada? Nah, 10 inci ini bukan jari-jari ya. Ini masih diameter. Kalau gitu, diameternya adalah 10 inci, maka jari-jarinya berapa? Ya tinggal 10 dibagi 2. Berarti jari-jarinya sama dengan 5 inci. Kemudian kan rumusnya pi kali R kali S. Pi-nya ada, R-nya ada. Nah sekarang S-nya. S-nya itu adalah garis pelukis atau sisi miringnya yang di sini nih dek. Nah apakah 12 inci? Bukan. 12 inci ini kan keterangannya kayak gini, lurus. Ini adalah tingginya kerucut. Tingginya kerucut 12 inci. Nah yang kita perlukan justru ini yang miringnya di sini atau garis pelukisnya. Terus gimana cara mencari garis pelukisnya? Lagi-lagi menggunakan Pitagoras. Ini deh, kalau kita lihat ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Ya, siku-sikunya di sebelah sini. Di mana panjang alasnya adalah 5 inci, yang ini tadi kan jari-jari ya, panjangnya 5 inci dan tingginya atau sisi tegaknya adalah 12 inci. Maka sisi miringnya sekaligus berfungsi sebagai garis pelukisnya nanti bisa kita hitung. Kalau gitu, ku buat dulu segitiga siku-sikunya, terus kita hitung garis pelukisnya ya. Oke, ini segitiga siku-sikunya kan. Terus panjang sisi alasnya ini kita pakai jari-jarinya yaitu 5 inci. Kemudian sisi tegaknya yang di sini. Nah, ini kita pakai tingginya kerucut yaitu 12 inci. Kemudian sisi miringnya ini adalah garis pelukisnya kerucut ya, atau disimbolkan dengan huruf S kecil. S kecil sama dengan berapa inci. Oke, menggunakan teorema Pitagoras nanti ketemu besarnya atau panjangnya S ini ya. S sama dengan akar dari sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kayak gitu. Sama dengan akar 5 kuadrat itu 5 kali 5 ya, 25. Ditambah 12 kuadrat tentu saja 12 kali 12, 144. Sama dengan akar 25 tambah 144 itu 169. Nah, akar 169 adalah 13. Satuannya inci. Jadi udah ketemu di sini S-nya adalah 13 inci. Kalau S-nya udah ketemu, langsung bisa kita hitung luas permukaan selimut kerucut. Oke, luas permukaan selimut kerucut rumusnya adalah pi kali R kali S atau langsung pi RS. Sama dengan pi-nya 3,14 kali R-nya atau jari-jarinya tadi yang ini ya, 5 inci. Kita tulis 5 saja kali S-nya. S-nya nih yang baru kita ketemukan yaitu 13. Nah, ini dihitung biasa, 3,14 dikalikan 5 dulu, terus dikalikan 13. Nanti akan ketemu hasilnya adalah 204,1. 204,1 satuannya karena di sini inci, semuanya inci ya kita gunakan aja inci persegi. Nah, ini Kak Sari awam deh sama satuan inci persegi. Coba kalian tanya ke gurunya ya, memang sudah betul satuannya inci persegi kayak gitu atau menggunakan satuan yang lain. Nanti komen ya di kolom komentarnya Kak Sari. Kalau sudah betul ya alhamdulillah. Nanti kalau misalnya kurang tepat untuk satuannya ini, kamu bisa koreksi ya Kak Sari biar tambah ilmu juga. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, gambar yang E, ini adalah gambar sebuah bola. Keterangannya bolanya tertutup, berarti ya sudah seperti bola pada umumnya gitu ya. Nah, di sini diketahui 8,4 meter ini adalah diameternya dari ujung sampai ke ujung. Untuk menghitung luas permukaan bola, yang kita perlukan adalah jari-jarinya. Karena
Karena di sini 8,4 meter ini masih diameter, maka untuk menghitung jari-jarinya gampang aja. Langsung aja 8,4 ini kamu bagi 2. 8,4 dibagi 2 adalah 4,2. Satuannya sama, meter. Oke. Nah, untuk menghitung luas permukaan bola, kita hanya membutuhkan informasi jari-jarinya saja. Karena jari-jarinya udah ketemu, ya udah langsung kita masukkan rumusnya. Untuk luas permukaan bola, rumusnya adalah 4 kali pi kali r kuadrat. Sama dengan 4 kali 3,14 kali jari-jarinya tadi adalah 4,2 ya, terus kuadrat. Nah, udah dihitung aja. Ini cara ngitungnya, 4 kalikan dulu 3,14, terus kalikan lagi 4,2, kalikan lagi 4,2. Karena 4,2 kuadrat itu artinya 4,2 kali 4,2. Kak Sari udah dapat hasilnya, yaitu 221,5584. Satuannya di sini tadi kan meter, berarti kita satuannya meter terus kasih pangkat 2. Udah beres ya. Ini untuk luas permukaan bola yang E. Nah, sekarang kita beralih ke soal berikutnya yang F. Untuk gambar yang F ini gambarnya istimewa ya Dek ya. Ini adalah gambar tabung tapi yang dibagi 4. Jadi mirip kayak gambar tabung ini, hanya saja kelihatannya lebih besar. Terus tabungnya itu kayak dibagi 4 gitu. Nah, jadinya kayak gini. Sehingga karena keterangannya ini juga tertutup ya, semua permukaan sisinya tertutup, berarti menghitung luas permukaannya ya kita hitung. Untuk permukaan yang atas ini kan kayak seperempat lingkaran gitu kan. Nah, yang bawah juga sama, ini seperempat lingkaran. Berarti seperempat lingkaran tambah seperempat lingkaran berapa? Jadinya setengah lingkaran. Nah, ini nanti kita hitung luas setengah lingkaran dengan jari-jarinya 4 desimeter. Terus ditambah lagi dengan yang ini. Lihat, ini adalah bentuk persegi panjang ya kan? Sama, yang di sini juga sebuah persegi panjang. Identik, ini dua persegi panjang yang sama persis. Ukuran lebarnya 4 desimeter, ukuran panjangnya 6 desimeter. Jadi ini luas persegi panjangnya nanti bisa kita hitung. Ada 2 ya. Berarti 2 kali panjang kali lebar. Kan memang rumus persegi panjang itu panjang kali lebar. Karena ada 2 berarti ya dikalikan 2. Nah, permukaan satu lagi yang di sebelah sini nih. Nah, kelihatan nggak? Kayak yang melengkung gitu kan? Itu adalah selimut tabung tetapi yang hanya berukuran 1/4. Jadi ini adalah 1/4 dari luas selimut tabung. Kalau gitu Kak Sari bantu rumus-rumus semuanya aku catat. Kemudian nanti kita hitung menggunakan angka-angka yang diketahuinya. Oke, ini dia. Khusus yang F ini, Kak Sari menghitungnya satu persatu ya, karena memang tidak ada rumus yang menyatukan semuanya. Jadi gini maksudnya, Kak Sari akan hitung dulu luas setengah lingkaran. Terus nanti Kak Sari hitung luas 2 buah persegi panjang, baru ku hitung luas 1/4 selimut tabung. Nah, akhirnya nanti di akhirnya baru kita jumlahkan semuanya. Itulah luas permukaan dari bangun ini. Ya, oke. Untuk luas setengah lingkaran yang jari-jarinya 4 desimeter ya kayak gini. Luas setengah lingkaran sama dengan, karena lingkarannya ada setengah ya kita tulis setengah dulu, terus dikali rumus luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat gitu deh. Jadi setengah kali pi r kuadrat sama dengan setengah kali pi-nya kita pakai 3,14 kali r kuadratnya. R-nya itu yang 4 desimeter ini loh. Berarti ya 4 kuadrat. Oke, sama dengan, nah di sini Kak Sari ngitungnya gini aja, 4 kuadrat itu kan 4 kali 4 ya, 4 kali 4 adalah 16. Terus 16-nya ini ku bagi 2 dulu aja. 16 dibagi 2 adalah 8. Sisanya 1 kali 3,14 kali 8 gitu aja. Hasilnya adalah 25,12. Satuannya ikut satuan di sini, desimeter kan? Berarti untuk luasnya ya desimeter persegi. Oke, ini kita simpan dulu.
Berikutnya kita akan menghitung luas dua buah persegi panjang ini. Tulis luas dua persegi panjang sama dengan ya 2 dikali panjang dikali lebar. Kan luas persegi panjang rumusnya memang panjang kali lebar. Karena ada 2 berarti ya kita kalikan 2 gitu aja. Sama dengan 2 kali panjangnya tuh yang ini ya 6, lebarnya yang 4. Berarti 2 kali 6 kali 4. Hasilnya adalah 48 satuannya sama desimeter persegi. Kita simpan lagi. Nah, terakhir kita mau hitung luas selimut tabung tapi yang hanya 1/4 ini ya. Nah, yang melengkungnya itu loh, Dek. Oke? Luas selimut tabung, luas 1/4 selimut tabung. Kita tuliskan juga luas 1/4 selimut tabung. Berarti sama dengan 1/4 kali, nah luas selimut tabung itu rumusnya 2 kali Pi kali R kali T, 2 Pi RT. Nah karena hanya 1/4 aja berarti ya kita kalikan 1/4. Sama dengan, ini kalau mau disederhanakan dulu boleh ya, 4 dibagi 2 itu 2. Nah gini, berarti tinggal 1/2 kali Pi-nya 3,14 kali R, jari-jarinya selalu yang ini ya 4 desimeter itu, berarti kita tulis 4 kali T, T-nya itu tingginya tabung sekaligus yang kayak tadi panjangnya persegi panjang, berarti tingginya tabung itu yang ini 6 ya. Oke, sama dengan, nah ini 6-nya mau kucoret aja dengan 2, artinya 6 dibagi 2, 6 bagi 2 kan 3, biar gampang hitungnya. Tinggal 1 kali 3,14 kali 4 kali 3. Hasilnya adalah 37,68. Satuannya desimeter persegi. Nah, kalau udah semuanya gini tinggal kita jumlahkan aja. Ketemu deh, itulah luas permukaan tabung pada gambar F ini ya. Kita jumlahkan semuanya. Kita tulis luas permukaan bangun tersebut ya, atau luas permukaan bangun saja sama dengan, mulai dari sini dulu nih, 25,12 tambah yang ini 48 tambah, nah yang di sini 37,68. Hasil akhirnya sama dengan 110,8. Satuannya sama, yaitu desimeter persegi. Yeay, alhamdulillah beres. Dengan selesainya gambar yang F ini berarti selesai sudah tugas Kak Sari ngebantu kamu menjelaskan soal nomor 5 di halaman 110. Kalau gitu sekarang waktunya Kak Sari pamit ya Dek ya. Untuk kamu yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari, langsung aja hubungi 081 456 10 9870. Kalau kamu suka dengan video ini, kamu tahu ya apa yang harus kamu lakukan. Like, komen, share ke teman-temanmu. Terus kalau gitu terakhir tentu saja subscribe. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.